Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat selalu, semangat, di rumah saja dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Hal terpenting yang bisa kita lakukan saat ini adalah bermanfaat. Iya, benar sekali. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi sesama. Itu adalah hal terpenting yang bisa kita lakukan saat ini. Selain tentunya tetap menjaga kesehatan dan juga produktif. Oh iya, apabila minggu kemarin kita telah belajar tentang pengertian teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, dan juga pokok-pokok bahasan teks anekdot, serta unsur kelucuan yang ada pada teks anekdot, unsur humor yang ada pada teks anekdot ya. Telah saya lampirkan materi tentang pengertian, ciri-ciri, pokok bahasan teks anekdot, lalu juga ada contohnya ya, serta contoh bahasan pokok, dan juga ada penugasan kalau tidak salah. Sebelum masuk ke ranah materi pertemuan pada minggu kedua ini atau hari kedua minggu pertemuan pada pagi ini, kita akan mengulas atau mengulik tentang tugas pada minggu kemarin, yaitu tentang pada bacaan teks anekdot cara keledai membaca buku, kalau tidak salah. Ya, kita akan flashback ya mengenai cara keledai membaca buku. Pokok bahasanya apa sih yang kita harus pahami? Yaitu yang pertama, masalah yang dibahas. Masalah yang dibahas adalah caranya keledai membaca buku. Gimana sih hewan baca buku? Sedangkan untuk makan, untuk di kandang pun diatur susahnya minta ampun. Harus kerja ekstra. Apalagi ini suruh membaca buku yang jelas-jelas kita sebagai seorang manusia saja kadang agak sulit atau bahkan sulit sekali disuruh untuk membaca buku. Lalu unsur humornya apa? Ketika sang pemilik keledai, siapa ini? Nasruddin ya. Nasruddin itu Nasruddin memberikan cara atau memutar otaknya bagaimana agar keledai membaca buku. Cara keledai membaca buku adalah dengan memberinya biji, ya, agar keledai itu dalam setiap buku diberikan biji agar keledai itu terus membuka buku halaman per halaman untuk memakan bijinya. Itu hal yang paling menarik. Lalu yang terakhir adalah kritik yang disampaikan. Ya, kritik yang hendak disampaikan adalah sebelum kita membaca buku, lebih baik mengerti isinya lebih dahulu, seperti itu. Agar kita tidak sebodoh keledai yang hanya mencari tujuan tapi tidak menemukan pelajaran hidup di dalamnya, seperti itu. Kan keledai mencari makan, mencari biji-bijian tanpa tahu apa yang sebenarnya disuruh oleh Nasruddin, yaitu sebenarnya kan bagaimana dia membaca buku, tapi dia tidak memahami. Jadi seperti itu. Jangan samakan diri kita sebagai manusia dengan hewan, anak-anak. Kita belajar pada pengalaman yang ada, belajar dari orang-orang sekitar kita. Itu yang harus kita pahami. Langsung saja, pada pertemuan minggu kedua ini kita akan mempelajari tentang perbedaan teks anekdot dan teks atau cerita humor. Perbedaan teks anekdot dan teks cerita humor adalah, yang pertama, teks anekdot adalah cerita lucu yang berisi sindiran. Sedangkan cerita lucu atau humor
hanya sekadar cerita yang berisikan lucu. Cerita yang lucu saja, tidak ada sindiran seperti itu. Yang kedua, biasanya teks anekdot berisi tentang orang-orang penting, contoh presiden, ketua KPK, atau lainnya. Sedangkan teks cerita lucu atau humor tidak sama sekali. Lalu yang terakhir, teks anekdot memiliki tujuan tertentu. Tujuan tertentunya itu untuk apa? Ya untuk mengkritisi, seperti itu. Sedangkan cerita lucu atau humor hanya untuk menghibur. Hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ide cerita. Ide cerita itu mau peristiwa nyata ataupun rekaan, itu namanya ide cerita. Dari siapa, dari mana datangnya, kapan, itu namanya ide cerita. Lalu isi. Untuk isinya sendiri itu bisa masalah kehidupan sehari-hari, masalah tokoh publik ataupun lainnya. Sedangkan fungsi komunikasinya apakah untuk menyampaikan kritik atau ide secara halus, sindiran, lalu sindiran tersebut, ataupun untuk menghibur. Lalu makna tersirat. Ya, makna tersiratnya itu ada sebuah makna yang terkandung di dalamnya. Ada pesan yang hendak disampaikan yang terkandung tersimpul di dalamnya. Contoh teks humor berbentuk puisi. Surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memanglah manggis. Sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku. Hatiku anggur lebur. Ini dilema dalam hidupku. Memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Aku mohon blimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawanara dari Durianto. Sumber trustmiyaji.blogspot.com. Ada ini pada buku siswa atau buku paket yang warna biru. Sekaligus penegasan ya, untuk Bapak sendiri referensinya itu dari buku siswa atau buku paket yang berwarna biru, buku bahasa Indonesia cetakan keempat revisi tahun 2017. Kalian juga punya, makanya itu agar tidak pusing kaliannya, jadi bisa kita sama-sama berkolaborasi di buku tersebut. Kita akan banyak mengambil materi dari buku tersebut ya. Selanjutnya perbandingannya itu aspeknya apa? Yang pertama, kita membandingkan antara anekdot dosen yang menjadi pejabat dan juga cerita humor surat cinta tukang buah kepada tukang sayur. Ide ceritanya apa? Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, anekdot peristiwa nyata, sedangkan humor rekaan. Lalu isinya masalah terkait publik atau masalah yang menyangkut banyak orang banyak, seperti itu. Lalu teks humor biasanya ditemukan pada masalah kehidupan sehari-hari seperti tukang sayur, seperti itu. Sedangkan yang ketiga yaitu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasinya bagi teks anekdot yaitu untuk menyampaikan kritik atau ide sindiran secara halus. Sedangkan teks humor hanya sebatas menghibur. Terakhir, makna tersirat. Bagi anekdot, makna tersiratnya itu menyadarkan para pejabat ketika masa jabatannya habis. Mereka bersedia untuk turun dari jabatannya dan siap digantikan oleh yang lain. Lalu untuk humor surat cinta sendiri,
yaitu tidak ada makna atau pesan tersirat yang disampaikan, untuk sebatas hiburan saja, seperti itu. Nah, contoh teks atau cerita humor lain. Menunggu bis jalur 54. Seorang gadis lugu baru pertama kali mengunjungi kota Washington DC. Di mana Washington DC? Washington DC di Amerika Serikat ya tepatnya. Dia sangat ingin mengunjungi sebuah tempat di kota itu. Karena tidak tahu arah yang pasti, dia lalu menanyakannya kepada seorang polisi yang ada di dekatnya. "Permisi Pak," kata gadis itu. "Saya mau pergi ke Capitol Building. Bagaimana caranya ya?" Dengan ramah polisi itu berkata, "Anda tunggu saja di sini dan tunggulah bis nomor 54. Dan bis itu akan membawa Anda langsung sampai ke Capitol Building." Gadis itu langsung mengucapkan terima kasih kepada si polisi dan polisi itu pergi. 3 jam kemudian, si polisi kembali lagi ke posnya dan mendapati bahwa si gadis masih berdiri di tempat yang sama. Si polisi langsung menghampiri gadis tersebut dan berkata, "Permisi Nona, tapi untuk bisa pergi ke Capitol Building, Anda harus naik bis nomor 54. Aku sudah mengatakannya 3 jam yang lalu, bukan? Kenapa Anda masih menunggu di sini?" Dengan lugunya sang gadis menjawab, "Nggak usah khawatir Pak, nggak lama lagi kok. Barusan bis yang ke-45 sudah lewat kok. Jadi masih kurang 9 bis lagi." Nah, itu contoh teks cerita humor. Tujuannya itu untuk menghibur, tidak ada sifat mengkritisi, seperti itu. Dan fungsinya seperti tadi, untuk menghibur, tidak ada makna tersirat yang terkandung, bukan? Jadi itu untuk teks cerita humor dengan teks anekdot. Lalu terakhir ada tugas. Kali ini tugasnya tidak memberatkan kalian, yaitu setelah memahami perbedaan teks anekdot dan teks atau cerita humor, coba teman-teman semua, anak-anak semua, pelajari materi selanjutnya tentang struktur dan kebahasan teks anekdot pada buku siswa atau buku paket bahasa Indonesia edisi revisi tahun 2017 dari Kemendikbud Republik Indonesia halaman 93 sampai 97. Itu saja. Nanti pada pertemuan ketiga atau pertemuan selanjutnya akan kita bahas atau akan kita kupas sembari masuk pada materi struktur dan kebahasan teks anekdot. Akan Bapak tanya juga, nanti syukur-syukur kita bisa bertemu atau bisa berjumpa via Google Meet atau via Zoom ya. Seperti itu. Nanti kita kupas lebih mendalam, setajam silet. Kupas lebih dalam dan lebih mendalam ya. Dan juga kupas secara tajam ya. Mohon maaf tadi lupa. Setajam silet. Nah, itu saja pada pertemuan pagi hari ini atau pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Silahkan jangan lupa untuk dipelajari materi pada minggu ini dan juga minggu yang akan datang. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan di rumah saja. Patuhi protokol kesehatan yang ada serta bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan juga sesama. Salam kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.